Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahlindra Dewi dari tingkat 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang tren dan isu terkait keperawatan komunitas, yaitu penyakit, infeksi, dan pandemi. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you! Aye, aye, Captain! Oh! Oke, di sini pertama-tama aku bakalan ngejelasin tentang pengertian dari tren dan isu keperawatan mengenai penyakit, infeksi, dan pandemi. Pengertiannya adalah penyakit yang bisa berpindah dari satu individu ke individu lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini ada beberapa penyebab penyakit yang bagaimana cara penyebaran di komunitas. Yang pertama adalah kontak langsung. Karena kan di sini biasanya di beberapa wilayah ataupun RT RW itu biasanya melakukan kegiatan secara bersama-sama seperti gotong royong, olahraga bersama ataupun makan bersama. Yang kedua, ada lingkungan yang terkontaminasi. Yang ketiga, tidak semua warga divaksin dikarenakan adanya defisit pengetahuan ataupun adanya pantangan-pantangan tertentu di keluarga ataupun di wilayah tersebut. Maka tugas dari kita sebagai tim kesehatan wajib untuk melakukan edukasi serta promosi kesehatan mengenai vaksin tersebut. Yang keempat, ada kontak erat yang lama ataupun erat. Di sini misalnya seperti sekolah, tempat kerja, fasilitas umum seperti mobil, transportasi, ataupun WC umum juga bisa, dan lain sebagainya. Selanjutnya, gimana sih cara pengendalian penyakit menular ini? Yang pertama, bisa dilakukan dengan cara perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat ini kita bisa melakukan edukasi, terus lingkungan yang memadai dari segi fasilitas, terus penanganan kesehatan, dan lain sebagainya. Terus selanjutnya, nah yang ketiga, fasilitas kesehatan yang memadai. Yang keempat, program pengendalian infeksi terstruktur di komunitas dan fasilitas kesehatan. Nah, dari beberapa pengendalian ini ada cara penularan penyakitnya. Yang pertama, kontak langsung. Kontak langsung ini bisa berupa darah atau cairan tubuh yang langsung masuk ke dalam tubuh orang lain. Misal, kalau cairan tubuh misalnya ada salah satu orang atau masyarakat yang terjangkit dan beliau itu bersin ataupun darahnya misalnya HIV gitu, darahnya tersebar ataupun penggunaan suntik yang bersamaan itu juga bisa menyebabkan penularan infeksi secara kontak langsung. Kalau kontak tidak langsung biasanya melalui benda terkontaminasi, misalnya gagang pintu, peralatan makan, ataupun toilet. Nah, selanjutnya yang ketiga ada droplet atau udara. Droplet ini biasanya ada dua percikan besar, misalnya kayak batuk ataupun saat berbicara, air liur ya masyarakat yang terjangkit mengenai orang lain. Terus ada
dengan cara udara atau aerosol kecil. Contohnya itu seperti penyakit TBC ataupun campak. Selanjutnya ada makanan dan air. Misalnya makanan atau air yang sudah tercemar gitu. Yang terakhir ada vektor. Vektor ini serangga patogen yang membawa penyakit tersebut, misalnya nyamuk, lalat, tikus, kecoa, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada implementasi program pengendalian infeksi. Dari tadi kan kita sudah mencari tahu kan bagaimana infeksi dan pandemi itu bisa tertular dan lain sebagainya. Nah, gimana sih cara pengendalian infeksi tersebut? Yang pertama adalah cuci tangan dengan cara 6 langkah. Yang kedua, kita sebagai tim kesehatan bisa melakukan promosi vaksin kepada masyarakat dengan cara penyuluhan dan edukasi setiap ada penyuluhan di puskesmas ataupun di posyandu. Selanjutnya ada edukasi dan pelatihan. Nah, sama seperti tadi, berarti yang keempat ada penyediaan fasilitas cuci tangan dan APD. Hal ini sama seperti saat terjadi COVID-19 kemarin. Selanjutnya ada pencatatan kejadian dan pelaporan kasus. Nah, selanjutnya ada tanggung jawab kelompok dan individu terkait penyakit, infeksi, dan pandemi. Yang pertama adalah ketahui dan perbarui status imunisasi. Yang kedua, ikuti etika kebersihan seperti cuci tangan atau etika batuk. Yang keempat, patuhi pedoman kesehatan kerja. Yang keempat, jika sakit, jangan masuk kerja dan konsultasi ke layanan kesehatan. Selanjutnya ada perencanaan pandemi dan kesiapsiagaan. Yang pertama, semua instansi harus punya protokol tanggap darurat kesehatan. Dari mulai yang terkecil dulu, keluarga, terus ada sekolah, terus tempat kerja, fasilitas umum, dan lain sebagainya. Yang kedua, ikuti instruksi Pusat Koordinasi Kesehatan. Yang keempat, respons sesuai dengan jenis penyakit. Misal, kalau kemarin COVID-19 itu kan penularannya secara droplet atau melalui udara. Jadi kita dianjurkan untuk menggunakan masker setiap kita keluar rumah ataupun ingin beraktivitas di luar. Nah, yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulan dari penyakit infeksi dan pandemi ini adalah penyakit menular bisa dikendalikan lewat upaya preventif dan pengendalian infeksi. Semua pihak harus memahami perannya dan memutuskan mata rantai penularan. Yang ketiga, program pengendalian harus adaptif dan melibatkan edukasi, vaksin, dan protokol kerja aman. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Kurang lebihnya saya ucapkan permohonan maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.